Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Mutakin, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di SMK Negeri 1 Gunung Sindur, yaitu praktik pembelajaran ini saya akan laksanakan di kelas 10 Broadcasting 2 dengan materi kompetisi dalam kebaikan. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Oke, semangat pagi. Pagi. Oke, luar biasa. Alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mari kita mulai saja dengan membaca doa ya. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar. Dan teman-teman yang nggak masuk atau belum bisa hadir kegiatan pembelajaran hari ini, apapun halangannya, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, untuk ketua kelas silahkan disiapkan ya, supaya pembelajaran kita berjalan lancar. Silahkan, siapkan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai tentunya saya ingin cek dulu ke yang nggak hadir berapa orang hari ini. Siapa yang nggak masuk? 4 orang. Siapa aja yang nggak masuk? Yang nggak masuk siapa? Salsabila sakit. Salsabila sakit. Terus siapa lagi? Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ya, semuanya bisa izin untuk berdiri sejak. Pancasila, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk kembali duduk yang kembali. Duduk kembali. Oke, anak-anakku sekalian. Bagi yang non muslim bisa ke perpustakaan ataupun di depan menunggu ya. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak mulai kegiatan pembelajaran hari ini, tentunya saya akan menjelaskan, kemarin kita sudah mempelajari tentang kompetisi dalam kebaikan. Surat apa kemarin? Al-Maidah ayat 48. Di pertemuan ketiga ini saya akan membahas ya tentang nanti kegiatan kalian untuk mempelajari tentang perilaku. Nah, sebelum itu, sebelum kita masuk ke arah sana, silahkan diisi dulu bagaimana perasaan kalian hari ini. Nah, sebelumnya saya sudah sampaikan saya menggunakan, sekarang silahkan diisi dulu kelas poinnya. Silakan diisi, bukan hanya yang megang handphone, jadi ada handphone di sini ada 3 ya, dari setiap kelompoknya silakan diisi, dikelilingkan aja handphonenya. Dan ya, silakan isi udah. Handphonenya nanti di ini juga ya. Oke, sudah?
Sudah handphonenya ya. Oke, kita lihat. Sudah habis waktunya satu. Nah, kita akan lihat hasilnya. Oke. Mana? Oke, banyak sekali. Gerah Pak, mau AC insya Allah ya. Mudah-mudahan diberikan AC. Sama saya juga gerah. Tapi alhamdulillah kita masih ada. Ya ngantuknya, supaya nggak ngantuk gimana? Coba sekarang tepuk satu. Pagi. Siang. Siang. Malam. Oke, sudah. Berarti kalau sudah malam silent, tidak ada suara, tapi jangan tidur. Oke. Lanjut, senang happy. Oke, yang senang happy saya kasih bintang lagi. Tepuk tangan dong. Oke. Oke, nanti bintang-bintang ini kalian akumulasikan, jumlahkan nanti. Jangan nanti aja di akhir kegiatan. Sekalian kita lanjut materinya. Oke, tujuan pembelajaran di setelah didik atau kalian dapat menganalisis manfaat dari penerapan perilaku. Nanti manfaatnya apa sih kompetisi dalam kebaikan itu? Nah, kemudian peserta didik dapat membuat dan menyajikan paparan. Jadi nanti saya akan berikan paparan tentang perilaku yang ada di video. Ya, nanti kalian bisa berikan pendapat dan pendapat itu kalian bisa presentasikan. Ya, presentasikan dari kelompoknya masing-masing. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, silakan sekarang kalian amati video ini dan perhatikan. Ya. Bentar, ini belum play ya. Oke, saya play dulu. Ya, ini seorang anak yang sedang sendiri dan berbicara. Nah, silakan dibuat pendapatnya. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silakan. Semuanya ngisi boleh, berpendapat apapun yang kalian terima. Oke? Sudah? Belum ya? Silakan diisi, kerjakan sebaik mungkin. Buat pendapat kalian tentang video tadi ya. Silakan. Sudah? Kita lihat hasilnya. Oke, bersyukur. Oke. Saya akan lihat hasil. Kenapa sih kalian dengerin. Kalian bisa mengambil rangkuman cerita tadi itu dengan bersama-sama sebetulnya. Kalau nobar seperti ini kalian bisa menyimpulkan suatu masalah. Contohnya kayak tadi. Kalian melihat dari hasil video tadi, kalian jangan ada yang menyatakan jangan melihat ke atas. Ya, lihat ke atas, tapi juga ya lihatnya ke bawah gitu kan, lihat orang yang nggak mampu, mungkin ada yang lebih nggak mampu dari kita. Satu video lagi, ini lebih sedikit mengarah ke tentang kebaikan, tapi yang perlu kalian ketahui, kalian resapi, bayangkan bahwa kalian kalau menjadi si anak atau menjadi si ayah atau menjadi sebagai seorang anak kecil yang mohon maaf gelandangan dan sebagainya, kalian harus bisa meresapi itu semua. Ya, siap ya? Ya, saksikan, selamat menyaksikan. Oh iya. Terima kasih. Kalau tidak kamu buang aja. Ya, silakan. Dibuat silakan. Buat pendapat kalian. Ini sudah masuk ke tentang materi kebaikan. Kalau kalian sudah bersyukur, berarti kalian harus bisa memunculkan kebaikan. Dari film tadi, silakan munculkan kebaikan dari dalam diri kalian. Bis ini. Oke. Ini hasilnya. Ternyata sudah bisa dirangkum ya. Dari video tadi kalian menyampaikan saling menghargai dan membantu. Ya, menghargai dan membantu. Kemudian bekerja demi kebaikan. Enggak tega lihat bapaknya ya. Sebagaimana dalam surat apa? Al-Zalzalah ya.
Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Sebesar sebiji saya pun perbuatan kebaikan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya yang negatif pun pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Saya kasih bintang deh 2 kali ya. Ini lebih random jawabannya. Makanya nggak ada yang highlight tadi, nggak ada yang dibesarkan hurufnya. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya ini peta konsepnya anak-anakku sekalian. Bagi kalian mapping Pak Akin ini mau nyampein apa sih kan gitu? Bapak ini mau nyampein apa? Nah, ini yang saya sampaikan ya. Kajian surat Al-Maidah ya tentang kompetisi dalam kebaikan, kemudian juga nanti kompetisi dalam kebaikan. Nah, di sini hadis yang memerintahkan tentang kompetisi dalam kebaikan. Yang terakhir adalah membiasakan diri berkompetisi dalam kebaikan. Oke, tepuk 3. Nah, malam tidak ada suara. Ya, oke. Jadi ending daripada kegiatan bab 1 ini, pembelajaran hari kali ini, kalian harus bisa merefleksikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Untuk ngapain? Untuk melakukan berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, kemarin surat Al-Maidah sudah kita baca, kemudian juga terjemahnya, tajwidnya sudah saya menjelaskan, kemudian penjelasan ayatnya, isi kandungannya, dan terakhir, nah ini yang kita bahas tentang perilaku cerminan dari ayat 48 surat Al-Maidah ini. Oke, sama-sama kita bisa baca ini ya. Saya mulai dulu ya dari Taus ya. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalipun sadaqallahul azim. Oke. Fastabiqul khairat itu apa? Nah, pintar. Lomba-lomba dalam kebaikan ya. Berarti sudah kita pelajari kemarin ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini artinya ya sudah dibahas kemarin di pertemuan 1 dan 2. Kemudian lanjut kita ke sini penjelasan Quran surat Al-Maidah bahwa di dalam oleh Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syekh dalam kitab Lubat Tafsir bahwa fastabiqul khairat adalah perintah untuk segera mengamalkan. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim ketika ada perintah kita harus gerjakan, gercep atau singor. Ya, singor itu peduli, GC gerak cepat ya. Itu adalah prinsip dari Pancawaloya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kemudian perintah ini diapakan? Dilaksanakan ngapain? Amal kebaikan, kemudian yaitu taat kepada Allah. Selama itu hal-hal positif kita laksanakan. Siapapun yang merintah, anak-anak, ayo kita buang sampah. Ayo, buang sampah di mana, Pak? Pada tempatnya, laksanakan dengan baik. Kemudian jadi penasah yang menghapus. Nah, di dalam ayat tersebut menyampaikan ya wangzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Di situ ada kitab-kitab ya. Ya Allah sudah menurunkan kitab Al-Qur'an dan kemudian mengakui kitab-kitab yang lain dalam Al-Qur'an itu. Ya, ada Taurat, Zabur, ya kan? Ada Injil, di sana dibahas dalam Al-Qur'an. Nah, di situ dinasakh atau dihapus dan disempurnakan di dalam Al-Qur'an. Syariat-syariat sebelumnya serta membenarkan kitabnya yaitu Al-Qur'an merupakan kitab yang up to date, yang terakhir sampai hari kiamat gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian ini tafsir ringkasnya terlalu panjang, sorry. Nah, di sini dari isi kandungan surat Al-Maidah, yang pertama Allah memberikan ujian. Kalian bisa lihat dari video tadi, ya kan? Video tadi si bapak itu dapat ujian, ya kan? Ujian, kemudian awalnya si anak. Ujian itu bukannya tertimpa pada orang tua aja, anak kecil aja, mohon maaf, anak kecil yang kurang beruntung nasibnya, yang adiknya sakit, ingin memberikan anak adiknya yang lapar, itu pakai apa? Buah apa tadi? Buah dari tempat miris ya. Prihatin kita kalau melihat seperti itu. Makanya di sini penting bagi kita harus bisa menerima kenyataan kehidupan, apapun bentuknya, suka maupun duka harus kita jalankan, dan semuanya itu ujian, nggak tua nggak muda, semuanya punya ujian. Yang kedua, sebelum kalian, nah di sini ada satu project, ini project, nah ini juga sama, nanti kalian harus bisa mempresentasikan. Yang mempresentasikan siapa? Yang mempresentasikan adalah yang terpilih di sini.
atau bisa diwakili. Nah, oke, sekarang kalian sebelum nonton video ini, kalian nanti tugasnya membuat suatu project, suatu desain. Yang punya Canva, gunakan Canva-nya. Harus kuat, tapi harus mau berbuat baik. Kita lihat videonya. Ya, bentar. Kan mengkoreksi, bisa. Misalnya gimana menurut kamu? Oh, tambahin ini. Oh, tambahin ini. Kata kuncinya bebas. Yang penting kalian bisa menghubungkan antara video kebaikan tadi dibuat dalam bentuk gambar desain. Canva atau apapun itu, yang penting bisa desain. Tapi bukan online ya. Dibuat dari awal. Singkat aja, nggak usah bagus-bagus, yang penting dapat feel-nya. Ya, silakan. Saya kasih waktu 5 menit atau 10 menit ya, 10 sampai 5 menit. 5 atau 10 menit, sorry. Silakan. Boleh maju ke depan juga nggak apa? Ini menjelaskan apa? Mau diri boleh? Oh enggak, ya udah silakan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah. Ya, jelaskan, bisa jelaskan, silakan. Langsung. Ah? Dari gambar tersebut itu bisa menjelaskan. Menolong itu bisa membuat hati kita bahagia dan menumbuhkan rasa peduli. Wah, bahagia. Untuk menolong kita tidak harus mempunyai kekayaan yang banyak atau harus kuat untuk bisa menolong. Oke. Untuk menolong kita bisa dengan niat baik dan tindakan kecil itu sudah berarti besar untuk orang lain. Oke, bagus. Ya, udah? Ada lagi? Menolong sesama adalah perbuatan mulia yang harus kita biasakan setiap hari. Dengan saling tolong menolong, hidup kita akan menjadi lebih damai dan bahagia. Oke, tepuk tangan, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari gambar tersebut dia memberi makna, yaitu bentuk kasih sayang serta kepedulian kepada sesama dan mengedepankan sikap peduli dan kasih sayang. Kita tidak hanya berkontribusi pada kebaikan masyarakat, tetapi juga mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa hal kecil seperti membantu orang lain dapat membawa kebahagiaan bagi semua orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat tebarkan kebaikan ya. Ya, handphonenya ketinggalan. Bonus ya, bonus. Wah, dapat uang tips ya. Kita lihat yang terima siapa itu.
Orang yang mana? Yang mana? Ya. Ya, itulah kebaikan ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kebaikan itu akan kembali untuk kita lagi, bukan buat siapa-siapa. Dan kebaikan itu pasti akan menular. Makanya jangan ragu-ragu untuk melakukan kalian akan menjaga kebersihan satu orang akan menular kepada yang lain. Kalau kalian melakukan tindakan yang negatif terus menular kepada yang lain. Makanya berpikirlah sebelum bertindak. Oke? Karena waktunya sudah habis anak-anak sekalian. Mari kita akhiri dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum saya tutup ataupun sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, silakan nanti asesmennya ataupun evaluasi KBM-nya yang Google Form yang sudah saya kirim, silakan diisi dan berikan saran dan kritik kalian untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Abdul Mutakin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.